Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan membahas berkaitan masalah alur sidang perkara perdata gugatan. Masih bersama dengan channel diskusi hukum bersama Wasis Sonais. Sidang perkara perdata gugatan yang diajukan oleh penggugat yang telah diregister perkara dan ditunjuk majelis hakim. Selanjutnya majelis hakim menentukan hari sidang dan penggugat dan tergugat untuk hadir di persidangan dengan cara dipanggil oleh jurusita pengadilan, yaitu dengan namanya relas panggilan. Baik, sidang dimulai. Baik, sebelumnya saya bahas berkaitan masalah persidangan. Prinsip sidang terbuka untuk umum. Jadi sidang siapa orang bisa mengikuti, bisa melihat. Dan hanya untuk perkara tertentu tertutup untuk umum. Namun, semua sidang yang acaranya adalah pembacaan putusan wajib dinyatakan terbuka untuk umum. Jika ini tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka dianggap persidangan adalah batal demi hukum. Baik, kita mulai selanjutnya. Yang pertama, yaitu para pihak yang dipanggil tadi hadir di persidangan. Maka selanjutnya di agenda selanjutnya adalah sidang dan upaya mediasi, yaitu sebagaimana ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016. Mediasi di sini adalah upaya dari pengadilan untuk mengharapkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara damai. Ya, namun jika pada sidang tentukan itu para pihak atau ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka akan dipanggil sekali lagi, dan jika tetap tidak hadir maka sidang tetap dilanjutkan dan pihak yang tidak hadir tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan. Baik, dalam proses mediasi ini dibantu oleh seorang fasilitator yang dinamakan mediator. Ya, mediator ini bisa dari pihak pengadilan atau pihak luar yang bersertifikat mediator. Mediator yang dari pengadilan, ya baik jadi orang hakim atau non hakim, pelaksanaan mediasinya dilaksanakan di kantor pengadilan, tidak boleh dilaksanakan di luar ya. Agenda sidang jawab jawab. Yang pertama yaitu diagendakan adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat. Di sini pihak penggugat bisa mengajukan perubahan surat gugatan. Selanjutnya dari surat gugatan tadi, pihak tergugat diberi hak yaitu bisa mengajukan namanya surat jawaban. Ya, di sini dari jawaban ini tergugat bisa mengajukan keberatan berkaitan masalah saat formalitas surat gugatan, bisa mengajukan mengenai bantahan terhadap pokok perkara, ataupun bahkan adalah tuntutan balik kepada pihak penggugat. Selanjutnya agendanya adalah replik, yaitu tanggapan atas jawaban tergugat yang disampaikan oleh penggugat. Dan setelah itu agenda selanjutnya adalah duplik atau tanggapan dari replik yang disampaikan oleh penggugat, yang duplik ini disampaikan oleh pihak tergugat. Nah, ada agenda sidang namanya sidang pembacaan putusan selah. Putusan selah hanya diagendakan apabila ada keberatan dari pihak tergugat berkaitan masalah kewenangan pengadilan. Jadi pengadilan akan memeriksa dulu, menyatakan jika dia berwenang mengadili, maka pemeriksaan dilanjutkan. Jika tidak berwenang, maka putusan selah ini mengakhiri sengketa para pihak. Baik, selanjutnya adalah sidang acara pembuktian. Jadi ini jika pengadilan berwenang mengadili, maka sidang lanjutkan acara pembuktian. Pembuktian ini adalah bebannya sama, dilakukan secara bergantian penggugat dan tergugat. Biasanya dimulai dari bukti surat, yaitu bisa surat diajukan ini bisa berupa dari akta otentik maupun akta di bawah tangan.
dan bukti saksi atau ahli. Perlu diperhatikan juga bahwa untuk mengajukan saksi ini diperhatikan siapa yang bisa menjadi saksi dan siapa yang dilarang menjadi saksi. Khusus untuk perkara yang berkaitan sengketa tanah, ada namanya sidang pemeriksaan setempat. Sidang pemeriksaan setempat ini adalah untuk memeriksa objek sengketa mengenai keberadaan tanah tersebut ada atau tidak, ya. Kalau saya menyarankan sebaiknya sidang pemeriksaan setempat ini dilakukan setelah bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Jadi kenapa seperti itu? Jadi saat pemeriksaan saksi maka majelis hakim sudah mengetahui, memiliki pengetahuan mengenai objek sengketa saat dia melihat dalam pemeriksaan setempat. Baik, kalau setelah pembuktian selesai maka agenda adalah penyampaian kesimpulan, yaitu kesimpulan ini adalah berupa penilaian pihak penggugat atas dan tergugat atas pembuktian yang telah dilakukan. Namun kesimpulan ini sifatnya tidak wajib, bisa diajukan, bisa tidak. Dan setelah kesimpulan, pembacaan putusan. Putusan ini jatuh majelis hakim ada beberapa model. Yang pertama adalah gugatan dikabulkan. Artinya penggugat dapat membuktikan gugatannya. Dan juga ada gugatan ditolak. Putusannya berarti dianggap penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya atau justru tergugat bisa membuktikan dalil bantahannya. Dan putusan gugatan tidak dapat diterima artinya gugatan tidak memenuhi syarat formil. Dan atas bacaan putusan ini, para pihak yang tidak puas bisa mengajukan upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang. Mungkin itu saja pembahasan ini. Saya ucapkan terima kasih jika Anda mau mensubscribe channel ini jika ada manfaatnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.